Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, dan seluruh para pendengar Radio Baitur Rahman dan radio swasta lainnya dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dari tempat aktivitas kita, dari tempat tinggal kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita gerakkan, satu langkahnya diangkat derajat kita, dan satu langkahnya diampuni dosa-dosa kita. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih menyambung kajian rutin kita, masih seputaran problematika pembagian harta di dalam Islam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita ada sedikit menyampaikan terkait tentang pembahasan wasiat. Dan insyaallah pada malam berbahagia ini kita akan coba membandingkan ini. Ada beberapa istilah di dalam peralihan harta dari orang tua kepada para anak-anaknya. Dan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini jika tidak difahami, harta tersebut akan menjadi masalah besar dalam sebuah keluarga. Karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita penting mengetahui ada beberapa istilah perpindahan harta dari seseorang ataupun dari orang tua kepada anak-anaknya. Adapun yang pertama jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada dikenal dengan hibah. Yang kedua ada dikenal dengan wasiat, dan yang ketiga ada dikenal dengan warisan. Ya. Jadi tiga istilah ini tentu memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Jadi jangan kita anggap ini sama semua. Oh, hibah dengan warisan sama semua. Bukan. Jadi ada konsekuensi hukumnya. Dan ini harus kita ketahui bersama jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita sering mendengar perkataan seorang orang tua misalkan, ataupun perkataan seseorang mengatakan, saya sudah bagi-bagi harta kepada anak-anak saya. Saya sudah bagi harta warisan kepada anak-anak saya. Dengan harapan apa? Ketika beliau meninggal nanti enggak ribut-ribut lagi. Ya. Maka pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang salah. Karena kalau ketika dikatakan masalah warisan, berarti di sana ada berlakunya rukun dan syarat-syarat warisan. Ya. Adapun syarat kewarisan itu harus meninggalnya si pewaris. Nah, sedangkan tadi itu adalah diberikan semasa hidupnya. Jadi pemberian masa hidup ini bukan dikatakan warisan. Bukan dikatakan warisan, pemberian masa hidup. Tapi warisan itu berlaku kapan? Ketika ada orang yang meninggal dunia. Ya, maka salah satu syarat kewarisan itu adalah
meninggalnya si pewaris secara hakiki ataupun secara hukum. Berarti syaratnya harus meninggal dulu, ya, baru dikatakan ini masalah harta warisan. Ya. Berbeda halnya kalau hibah. Hibah itulah pemberian seseorang kepada orang lain, ya. Dia sifatnya umum, baik untuk ahli waris ataupun selain ahli waris, untuk anaknya, untuk saudaranya, untuk kemaslahatan umat, untuk lembaga pendidikan agama misalkan, untuk masjid, untuk anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya. Jadi sifatnya umum hibah itu. Di pemberian seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan penuh keikhlasan dan tanpa mengharapkan imbalan dari orang yang diberikan tersebut. Jadi ini dikatakan dengan hibah. Dan hibah ini juga ada berlaku beberapa syaratnya. Ada rukun-rukun hibahnya. Yang pertama ada si pemberi hibah. Yang kedua ada si penerima hibah. Yang ketiga ada objek yang dihibahkan. Dan yang ketiga ada ijab kabul. Jadi hibah ini harus berlaku lengkap rukunnya. Jadi ada pemberi hibah, ya, jelas orangnya diberikan dalam kondisi sehat. Ada si penerima hibah, jelas si penerimanya, dia termasuk orang yang baligh, ya. Kemudian orang yang berakal, ya. Kemudian ada objek yang dihibahkan. Maka ketika seseorang menghibahkan objeknya yang belum jelas, ini bukan masalah hibah. Contoh misalkan, yang terjadi dalam sebuah keluarga. Ketika seorang orang tua semasa hidupnya pernah memberikan pemberian kepada anak pertama dan anak yang kedua. Lalu suatu hari ayahnya bilang sama anak yang ketiganya, "Dek, nanti kalau ayah ada rezeki, ayah beli adik rumah satu, ataupun ayah beli adik satu tanah. Karena abang-abang dengan kakak udah ayah kasih." Nah, pertanyaannya, apakah ini berlaku masalah hibah? Ya, karena objeknya belum ada. Ya. Maka rukun tadi harus objeknya jelas tadi. Jadi objeknya jelas, itu baru dikatakan dengan hibah. Kemudian ada ijab kabul, ada serah terima, ada al-qabdu. Ya, maka ini kalau sudah sempurna rukun hibah, maka terjadi pemindahan hak milik secara langsung dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Lalu pertanyaannya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang tanya misalkan, "Ustaz, bolehkah saya menghibahkan harta saya untuk anak-anak saya?" Boleh. Ya. Jadi hibah orang tua kepada anak ataupun kepada ahli warisnya ini berlaku syarat-syarat tertentu. Yang pertama jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, harus diberikan dalam kondisi sehat walafiat. Jadi orang tuanya kondisinya dalam keadaan sehat walafiat diberikan itu. Bukan dalam kondisi sakit menjelang kematian. Kalau sudah dia berikan hibah itu ketika dia sakit menjelang kematiannya, ini bukan dikatakan hibah lagi, sudah wasiat jadinya. Ya. Dia harus diberikan dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian yang kedua jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ada serah terima tadi, al-qabdu, ya, untuk memenuhi rukun-rukunnya tadi. Ya. Jadi bukan hanya dia mengucapkan saja dengan lisannya, ya. Misal kadang-kadang terjadi dalam sebuah keluarga, orang tua bilang sama anak-anaknya, "Ini untuk abang dapat rumah yang ada di kampung A," misalkan. Anak kedua dapat tanah yang ada di kampung B dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya cukup seperti itu saja, ya. Tapi juga harus ada serah terima, ada akadnya. Ya. Baru ini terjadi pemindahan hak milik secara langsung dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat hibah orang tua kepada anak ataupun kepada ahli warisnya itu diperbolehkan, harus ada prinsip keadilan. Jadi harus adil. Enggak boleh seorang orang tua memberikan pemberian kepada anak yang dia sayang aja.
Ya. Contoh misalkan, untuk anak terakhir dikasih semua. Ya. Abang-abangnya, kakak-kakaknya enggak dikasih. Ya. Maka apakah ini diperbolehkan? Kadang-kadang gara-gara asbab orang tuanya inilah yang bikin ribut ini untuk anak-anak. Ya. Jadi misalkan orang tua kasih sama anak yang paling dia sayangi, ya, pemberian. Lalu ketika meninggal orang tuanya, baru timbul permasalahan. Ya, abangnya bilang, adik kan udah dikasih dulu sama ayah. Ya. Sekarang masalah warisan, adik nggak ada hak lagi ya. Lalu adiknya protes, bang, ini saya kan nggak minta bang. Ya. Nyokan ibi le ayah. Ya, lo anak lo laki. Ya. Sehingga ini jadi satu masalah. Ya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pemberian orang tua kepada anak itu harus ada prinsip keadilan. Dan ini juga pernah terjadi masa sahabat Rasulullah SAW. Di mana ketika itu hadis dari Nu'man ibnu Bashir, yang mana ketika itu beliau memberikan pemberian kepada salah seorang daripada anaknya. Kemudian istrinya sendiri keberatan untuk diberikan kepada anak tersebut, sampai Rasulullah SAW jadi saksi atas pemberian tersebut. Sehingga keesokan harinya datang Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian kepada anak saya, tapi istri saya tidak ridha sampai engkau jadi saksi atas pemberian tersebut. Nah, mendengar pertanyaan demikian, apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah kembali tanya kepada Nu'man ibnu Bashir, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah. Nah, maka apa kata Rasulullah SAW? I'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Ya. I'dilu baina auladikum. Maknanya kita disuruh adil kepada anak-anak. Walaupun adil itu enggak mesti sama. Ya. Boleh jadi dengan melihat bagaimana kondisi ekonominya. Ya. Oh misalkan abang sudah mapan, ya, adik mungkin sedikit masalah dari segi ekonominya, diberikan lebih sedikit kepada adiknya. Ya. Yang penting diberikan. Jangan satu dikasih, satu tidak dikasih. Ini jadi satu masalah kadang-kadang. Bahkan juga dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, farji'hu, tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Nah, maka ini juga jadi satu masalah. Boleh enggak kita tarik apa yang telah kita hibahkan kepada orang lain? Ya. Jadi dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-aidu fi hibatihi. Orang yang menarik kembali apa yang telah dia hibahkan itu, maknanya misalkan ketika dia memberikan pemberian kepada masjid, misalkan dia hibah sekian sak semen, misalkan, ataupun dia hibah sekian ya keramik dan lain sebagainya, ya. Ataupun dia hibah dalam bentuk tunai misalkan, ya. Dia kasih misalkan uang 10 juta untuk bangunan masjid, dia hibahkan ini untuk bangun masjid. Tiba-tiba dia tarik kembali. Apakah boleh seperti itu? Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-aidu fi hibatihi. Orang yang menarik kembali apa yang telah dia hibahkan itu, maaf, itu dalam sebuah lanjutan hadisnya apa? Seperti orang yang menjilat muntahnya sendiri, kata Rasulullah. Bahkan dalam riwayat yang lain itu lebih keras lagi disebutkan apa? Seperti anjing yang menjilat muntahnya sendiri. Maknanya apa? Begitu hinanya orang yang telah kasih, tapi dia tarik kembali. Ya. Maka pada dasarnya enggak boleh tarik kembali hibah itu. Tapi pengecualian antara orang tua kepada anak tadi. Ya. Ketika misalkan seorang orang tua memberikan pemberian kepada anaknya, dia berikan misalkan 1 buah ruko buat anaknya. Lalu anaknya membuat ruko tersebut yang sudah dihibah oleh orang tuanya ini tempat maksiat, tempat main judi misalkan, ya, tempat perbuatan maksiat. Maka dalam hal ini boleh orang tuanya menarik kembali apa yang telah dia hibahkan itu. Itu berdasarkan hadis Nu'man ibnu Bashir tadi. Bahwasanya ketika
beliau memberikan pemberian kepada anaknya, ya, tapi karena pemberiannya ini tidak adil, ya, ya, karena sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat yang lain sebutkan farji'hu, tarik kembali apa yang telah kamu hibahkan itu. Karena apa? Ini bisa menimbulkan potensi konflik. Kapan potensi itu terjadi? Ketika orang tuanya meninggal dunia. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, tadi harus berlaku prinsip adil tadi. Ya. Jadi tetap diberikan, kalau satu anak diberikan, anak yang lain juga diberikan. Jangan satu saja anak diberikan, satu lagi enggak diberikan. Ya, maka ini pada dasarnya tidak boleh. Kalaupun ini terjadi, ya kadang-kadang terjadi dalam sebuah keluarga, yang satu dia dikasih pemberian oleh orang tuanya, satu lagi enggak dikasih. Sehingga ketika meninggal orang tuanya terjadi perselisihan. Maka kalau ini dibawa ke mahkamah syariah, ya, ataupun ke pengadilan agama, maka segala bentuk pemberian itu dianggap sebagai nilai warisan. Jadi enggak dianggap itu adalah hibah, tapi dihitung semua, ya. Tapi yang sudah diberikan itu dianggap nilai warisannya. Contoh misalkan, sudah orang tua semasa hidupnya kasih untuk anak pertama 1 buah rumah, ya, senilai katakanlah rumah tersebut 400 juta misalkan. Lalu ketika meninggal orang tuanya, anak kedua tidak diberikan pemberian, ya. Lalu meninggal orang tuanya, ya, sehingga anak yang kedua ini protes pada abangnya. Abang mengatakan, bang, Ron kalau gejuk le ayah jemen, ya. Kamu hana merempok siapa, ya. Jadi Ron hak faraid hanali, ya. Kamu enggak ada lagi hak hak warisan. Ya. Lalu abangnya protes juga. Ini kan pemberian ayah semasa hidup. Dari segi warisan saya juga dapat hak, karena juga saya juga sebagai ahli waris, kata abangnya. Maka kalau ini terjadi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, maka segala bentuk pemberian itu dianggap dihitung sebagai nilai warisan. Jadi semua, contoh misalkan selain ada rumah, ada ruko, ada tanah sawah dan sebagainya, itu semua dihitung sebagai nilai warisan daripada almarhum. Oh, kalau misalkan jatah abangnya tadi 500 juta, ya, secara taksiran, ya, berarti yang sudah dihibah tadi nilai rumah 400 juta, berarti tinggal tolak 100 juta lagi, ya. Ini boleh diberikan seperti itu. Karena kenapa? Kalau terjadi permasalahan, segala bentuk pemberian itu dianggap sebagai nilai daripada warisan, ya. Berbeda halnya kalau enggak ada masalah, ya. Kalau enggak ada masalah pemberian masa hidup, abang udah dikasih, adik udah dikasih, itu enggak ada dipermasalahkan lagi. Berarti yang dihitung apa? Objek yang lain yang belum dibagi. Ini enggak ada masalah. Tapi ini kalau memang dipermasalahkan. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan syarat pemberian hibah orang tua kepada anak harus ada prinsip keadilan. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang juga kita melihat beberapa kasus dalam memberikan hibah ini. Contoh misalkan, beberapa waktu yang lalu ada kejadian seorang orang tua. Jadi bapak ini duda, istrinya sudah duluan meninggal. Dia memiliki anak 3 orang perempuan semua, ya. Dia memiliki anak 3 orang perempuan semua. Walaupun secara hak warisan, kalau seandainya nanti orang tuanya meninggal dunia, maka di sana ada hak waris untuk 3 orang anak perempuan sebesar 2/3, sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Fa in kunna nisa'an fawqa sandatain falahunna thulutsa ma tarak. Sedangkan sisanya itu ada hak walinya, ya, ataupun saudara kandung daripada ayahnya. Tetapi kadang-kadang ada orang niat, memang sudah niat ya, nyo lunjuk ju masa udip, bahkan becok le wali. Nah, ini saya kasih terus semuanya biar enggak diambil oleh wali nanti, ya. Maka apakah boleh niat seperti itu? Ini juga tidak diperkenankan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau hibah, ya, boleh hibah tapi jangan seluruh harta, ya.
Jadi dalam kasus ini kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran dari kasus-kasus yang ada. Jadi ketika sebelum meninggalnya orang tuanya ini yang laki-laki, dia bagi semua. Untuk anak perempuan yang pertama dia kasih rumah, anak perempuan kedua dia kasih rumah, anak perempuan ketiga juga dikasih ruko. Bahkan rumah yang beliau tinggal, orang tuanya tinggal ini juga dibalik nama atas nama anak perempuannya ini. Dengan niat tadi, be'ecok lewali. Ya. Nah, seiring perjalanan waktu, qadarullah orang tuanya ini panjang umur. Ya. Tapi dia dalam kondisi sudah sepuh. Semua harus di atas kasur. Ya. Jadi harus kegiatannya memang di atas kasur semua. Bahkan harus pakai bantuan alat pampers dan lain sebagainya. Oleh anak-anaknya ini karena mereka sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan pekerjaannya, cuma sanggup dijaga 2-3 tahun. Habis itu apa yang terjadi? Dititipkan orang tuanya ini ke panti jompo. Na'udzubillah min dzalik. Ini terjadi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT. Bukan di luar, di Aceh sendiri, di Banda Aceh sendiri terjadi. Ya. Jadi sayang kali orang tua kepada anak kasih semua harta, belum tentu anak itu memberikan manfaat untuk orang tuanya. Ya. Maka di dalam surat An-Nisa, ya, ayat ke-11, ya, di akhir daripada ayat ke-11 yang membincangkan tentang bagian warisan untuk anak-anak almarhum dan untuk orang tua almarhum, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a." Jadi berkaitan dengan orang tua kalian, ya, dengan anak-anak kalian, kalian enggak tahu siapa yang bisa mendatangkan manfaat untuk diri kalian. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini jangan ada niat seperti itu kita. Jadi kalau kita ingin memberikan pemberian, boleh kasih, tapi jangan seluruh harta. Ya. Apalagi dengan ada niat tadi, ya, nyobe icok lewali. Ya. Walaupun dalam beberapa kasus kita lihat, memang ada juga sebagian wali itu tidak bertanggung jawab. Ya. Tapi kalau kita lihat memang dalam konteks atau dalam teks hadis ataupun ayat dalam Al-Quran, ataupun dalam hadis Rasulullah SAW, itu mereka juga memiliki hak. Ya. Walaupun secara mereka memiliki hak, mereka juga punya kewajiban. Jadi wali juga punya kewajiban terhadap anak yatim dan ditinggalkan oleh almarhum. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT. Kasus yang kedua, ini juga dalam hal dia berikan pemberian seluruh harta kepada anak-anak. Ya. Jadi seorang janda, ya, jadi seorang ibu, suaminya sudah duluan meninggal, kemudian dia meninggalkan seorang anak perempuan saja. Jadi ibu ini tinggal sama anak perempuan sematawayang. Sampai anak perempuannya ini sudah menikah dan tinggal satu rumah dengan ibunya, sampai sudah ada keturunan. Lalu suatu hari anak perempuan ini bilang sama mamaknya, sama ibunya, Mak kan katuha, Mamak kan sudah tua. Mamak balik aja rumah ini atas nama adik, Mak. Jangan nanti kalau Mamak meninggal, nana urusan dengan wali lo. Secara logika kita mengatakan iya, betul. Ya. Karena kenapa? Untuk anak-anak juga. Ya. Tetapi karena ada niat buruk tadi, jadi apa yang terjadi? Jadi memang ketika anak perempuan ini bilang seperti itu, orang tuanya, mamaknya bilang iya juga. Ya. Akhirnya balik nama lah, sertifikat rumah atas nama anak perempuannya ini. Beberapa tahun kemudian, setelah dibalik nama atas sertifikat atas nama anak perempuannya ini, apa yang terjadi? Rupanya duluan meninggal anak perempuan ini daripada mamaknya. Ini masalah ajal kita nggak tahu. Belum tentu yang tua duluan. Boleh jadi yang muda pun duluan meninggal. Ya. Jadi karena tadi anaknya bilang, Mamak sudah tua kan. Ya. Mamak balik aja nama atas sertifikat rumahnya atas nama adik. Karena nanti kalau meninggal Mamak berurusan dengan wali lagi. Ya.
Akhirnya rumah itu sudah dibalik nama atas anak perempuannya. Sehingga ketika anak perempuan ini meninggal, di rumah itu tinggal ibu ini dengan menantunya dan ada cucunya. Ya. Suatu hari entah kenapa ribut dengan menantunya pun lagi nggak pas. Ya. Diusir mamak mertuanya di rumah itu karena dianggap rumah itu sudah jadi milik dia. Ya. Ini terjadi jamaah yang muliakan ya Allah SWT. Ya. Maka ketika kita memulai dengan niat yang tidak baik, boleh jadi berakhir dengan yang tidak baik juga. Ya. Jadi jangan kita anggap ya boleh kita berikan pemberian ya kepada anak-anak, tapi jangan boleh kita mengharamkan hak ahli waris yang lain daripada mendapatkan bagian hak mereka. Contoh kayak tadi, nggak boleh dia berikan semua harta kepada anak-anaknya dengan harapan apa? Dengan niat apa? Nyobe ecok lewali. Jangan seperti itu. Ya. Walaupun kita juga melihat ada beberapa hal berkaitan dengan masalah wali yang tidak tanggung jawab. Ya. Ini kasus yang lain lagi. Ya. Ketika ada seorang wali yang tidak tanggung jawab, ya, tentu secara tidak langsung ketika mereka tidak bertanggung jawab, apalagi menjaga harta anak yatim, apalagi sampai memakan harta anak yatim, sampai menguasainya, tidak diberikan hak kepada anak yatim, ini juga hati-hati. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-10, Allah secara tegas menjelaskan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, itu sama dengan dia telah memakan bara api di dalam perutnya. Walaupun sekarang enggak nampak dia berleha-leha dengan harta anak yatim, itu pada hakikatnya dia sedang memakan bara api di dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nauzubillahi min zalik. Maka ini hati-hati jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita juga melihat di dalam Al-Qur'an, kalimat larangan itu biasa disebutkan dengan kalimat langsung. Contoh apa? Jangan memakan harta orang lain secara batil. Jangan makan riba. Jangan mencuri. Jangan membunuh. Itu langsung, direct. Ya. Tetapi ada dua kalimat saja ataupun dua hal yang digunakan dengan kalimat jangan dekati. Baik betul. Ya. Yang pertama apa? Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Karena kalau sudah dekat dengan perbuatan itu, nafsu cenderung ingin melakukan perbuatan jahat tersebut, perbuatan buruk tersebut. Enggak disebutkan dalam Al-Quran jangan berzina, tapi jangan dekati. Ya. Yang kedua apa? Wala taqrabu malal yatim. Jangan kita dekati harta anak yatim. Karena kenapa? Kadang-kadang nafsu juga cenderung pengen menguasai harta itu dengan mudah. Oh, anaknya mandang ubud. Anak ini masih kecil. Kita pakai dulu hartanya untuk beli kebutuhan kita. Ya. Nanti kalau kita sudah ada rezeki kita ganti. Oh, ketika ada rezeki sudah ada keperluan yang lain. Sehingga secara enggak langsung dia telah memakan harta anak yatim tersebut. Ya. Ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT. Wala taqrabu malal yatim. Jangan dekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali jikalau kita sanggup menjaga amanah itu dengan baik. Ya. Oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini setidaknya beberapa hal berkaitan tentang masalah hibah tadi. Jadi hibah orang tua kepada anak ataupun kepada ahli warisnya ini diperkenankan apabila memenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, harus diberikan dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, harus ada serah terima ataupun taqabud. Dan ini juga ada yang sedikit terlupa tadi. Kalau sekarang ini harus dibuat hitam atas putih lagi. Ya. Jadi enggak cukup dengan lisan saja. Walaupun secara fikihnya
ketika kita menyebutkan secara lisan dan ada saksi yang mendengarkannya, ini termasuk sah. Ya, tetapi kalau dalam hal hari ini kita lihat harus ada tausik lagi, harus ada hitam atas putih ditandatangani oleh semua ahli waris, ya, terhadap pemberian tersebut. Kadang-kadang orang bisa berubah dengan berubah kondisi, dengan berubah keadaan, dengan berubah nilai aset warisan. Contoh misalkan, ketika duduk musyawarah, orang tua sudah bilang untuk tanah A, untuk abang, untuk tanah B, untuk adik, untuk anak tanah C, untuk kakak. Semua sudah sepakat waktu itu. Jadi semua sudah tanda tangan. Ataupun ketika itu enggak ada tanda tangan, cuma dengan lisan saja. Ya. Beberapa tahun kemudian, apalagi ketika orang tuanya meninggal dunia, tanah adiknya ini kebetulan sudah bernilai kamyum, ya. Apalagi misalkan tanahnya ini sudah kena perluasan jalan tol, kan. Nah, ini harga sudah naik, sudah tinggi, kan. Lalu protes yang lain, oh enak kali adik ini, ya. Lalu dia bilang sama adik-adik, abang nasi hak lah ino. Nah, adiknya protes, bilang lagi, bang, tanya kan kalau sepakat je men, ya. Ika urun cik tanya, andum tanya sepakat. Dia merempat tanahnya, lun kakak tanah dia. Ya. Jadi ketika itu kadang-kadang orang bisa berubah dengan berubah kondisi, dengan berubah nilai aset warisan, ya. Ataupun dengan berubah kondisi, misalkan ketika itu kondisi abangnya dalam kondisi mapan. Beberapa tahun kemudian setelah orang tuanya meninggal, abangnya ini misalkan katakanlah terjadi ya masalah dalam perusahaannya ataupun masalah dalam ekonominya, lalu dia ungkit-ungkit lagi masalah apa yang telah disepakati sebelumnya. Ya, maka dalam hal ini ketika pemberian hibah itu juga harus ada hitam atas putih. Jadi semua ini jadi pegangan, ditandatangan semua ahli waris. Ya, buat berita acara singkat sedikit. Ya, sehingga ini jadi pegangan semua ahli waris. Lalu kalau ada yang protes nanti bagaimana? Kita sudah sepakat dulu. Ya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT ini harus ada taqabud, ya, serah terima, harus ada juga pencatatan hitam atas putih. Kemudian yang ketiga tadi harus berlaku adil. Yang keempat, jangan ada ataupun ketika kita memberikan hibah dengan niat mengharamkan hak ahli waris yang lain daripada mendapatkan hak mereka. Contoh seperti tadi, dihibah semua buat anak perempuan dengan niat apa? Niat wali baik merempak. Ya. Karena bagaimanapun, ya, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan apa? Al-hikul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin dzakarin. Jadi berikanlah bagian pokok kepada yang berhak menerimanya. Adapun sisa, ya, itu diberikan kepada laki-laki yang dekat derajatnya hubungannya dengan si mayit. Contoh misalkan, antara anak perempuan dengan saudara kandung si mayit yang laki-laki ataupun wali daripada si anak perempuan ini. Anak perempuan dia dapat porsi 2/3 secara haknya sebagaimana kita sebutkan tadi di dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Sedangkan laki-laki yang dekat hubungan dengan si mayit, hanya yang ada adalah saudara kandung si mayit, abang si mayit, ya, ataupun paman daripada anak-anak ini, sehingga mereka mendapatkan asabah. Ya. Jadi tadi berdasarkan hadis Rasulullah, al-hikul fara'idha bi ahliha, berikanlah bagian pokok kepada yang berhak menerimanya. Ya. Fama baqiya, adapun sisa itu diberikan kepada laki-laki yang dekat hubungannya dengan si mayit. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, jangan kita haramkan hak mereka daripada mendapatkan warisan. Baik, itu dalam segi bentuk peralihan harta secara hibah. Beda halnya, walaupun ini kita sudah menyinggung pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan wasiat. Wasiat pada dasarnya itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqahu. Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak.
fala wasiyata liwarithin, maka tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tentukan bagian hak-haknya di dalam Al-Quran. Ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Jadi bagian-bagian itu telah Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12 dan ayat 176. Lalu untuk siapa sebenarnya wasiat itu? Peruntukan wasiat itu sebenarnya untuk selain ahli waris. Contoh untuk anak angkat, itu boleh dapat wasiat. Ataupun untuk cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya dalam kasus patah titi. Ini boleh diberikan wasiat. Ataupun untuk kemaslahatan umat. Ya, untuk masjid, untuk anak yatim, fakir miskin, untuk pendidikan agama dan lain sebagainya. Contoh misalkan, orang tua mengatakan, "Nak, kalau ayah meninggal nanti, itu tanah yang dekat ataupun toko yang dekat masjid raya itu hibah buat masjid raya ya, ataupun kasih buat masjid raya ya." Maka ini dikatakan dengan wasiat. Ya. Wasiat itu berlaku kapan? Ketika si pemberi wasiat ini meninggal dunia. Maka ini harus dilaksanakan oleh ahli warisnya. Kalau ahli warisnya merubah apa yang telah diwasiatkan oleh orang tuanya, maka ini berdosa ahli waris tersebut. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Ini barang siapa yang merubah setelah dia mendengarkan wasiat itu, maka berdosalah orang yang merubah wasiat tersebut. Selama wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Oh, kalau ada yang tanya, "Ustaz, jadi pehanjit wasiat ke ahli waris?" Tapi dalam masyarakat kita kadang-kadang ini sering terjadi. Orang tua buat surat wasiat buat ahli waris. Maka dalam konteks ini, dalam riwayat yang lain itu disebutkan apa? La wasiyata liwarithin illa ayyasha'a warathah. Tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Maknanya apa? Kalau ahli waris sepakat terhadap apa yang diwasiatkan oleh orang tuanya, ini boleh jalan. Ya. Ini boleh jalan. Misalkan untuk anak pertama dapat item ABC, anak kedua ABC, anak ketiga ABC, semua ahli warisnya sepakat. Kamu hendak garu-garu, kamu lagi enam. Apa yang ditulis oleh almarhum. Kalau semua ahli waris ini sepakat, maka ini boleh dijalankan. Tapi kalau ada satu yang tidak sepakat saja, maka pada dasarnya itu berlaku kepada kaedah pertama tadi, hadis yang pertama, tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan ahli waris. Lalu apa bedanya tadi? Kalau warisan itu berlaku ketika meninggal seseorang. Dan ini juga berlaku kaedah 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Kalau hibah, apakah ini berlaku 2:1? Tidak. Hibah ini boleh 1:1. Ataupun boleh juga banyak anak perempuan. Karena hibah itu enggak berlaku kaedah 2:1. Dan hibah itu berpindah hak milik secara langsung ketika masa hidup orang tuanya. Kemudian yang ketiga, ada wasiat tadi. Wasiat ini berlaku kapan? Terjadi pemindahan hak milik ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Ya. Jadi kalau si pemberi wasiat meninggal dunia, maka ini baru berlaku apa yang telah diwasiatkan tersebut. Ataupun berpindahan hak milik dari si pemberi wasiat kepada si penerima wasiat. Jadi inilah 3 hal yang perlu kita ketahui ya, berkaitan dengan istilah-istilah ya, pemberian harta ataupun berpindahannya harta dari seseorang kepada para ahli warisnya ataupun dari orang tua kepada ahli warisnya. Ada dikenal dengan hibah, ada dikenal dengan wasiat, dan ada dikenal dengan warisan. Jadi jangan sampai kita terbolak-balik dengan hal ini. Kadang-kadang kalau kita keliru berkaitan dengan hal tersebut, maka ini juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi permasalahan di kemudian hari. Maka oleh karena itu jamaah yang muliakan oleh Allah SWT, adalah sama-sama kita terus mempelajari berkaitan dengan
permasalahan harta ini, apalagi masalah harta warisan. Jangan sampai kita menzalimi hak-hak ahli waris yang lain, karena ini juga berdasarkan apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita senantiasa mempelajarinya. Karena Rasulullah mengatakan, ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid ya, dan ajarkanlah kepada yang lain. Karena dia termasuk ilmu yang dilupakan, karena dia juga termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku. Sehingga kalau kita bisa menerapkan hal ini, jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, setiap harta yang kita dapatkan ini mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta yang kita dapatkan ini juga kita tidak menzalimi hak orang lain daripada mendapatkan hak-hak mereka, sehingga juga harta yang kita miliki ini pun berkah dan mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja hal-hal yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang malam yang berbahagia ini berkaitan dengan perbedaan antara wasiat, hibah, dan warisan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum warisal mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Baitur Rahman, Ustaz